sebentar Mas justru iklan itu kan sebentar dan itu ujiannya di situ. Aku ngerasa kayak ini kan short term gitu loh, nggak long term. Jadi kalau aku nggak enak nih gitu ya. kalau nggak diambil dia sayang. Tapi ini harinya kebetulan kliennya itu nggak bisa selain hari yang dimana hari itu aku harus ada kajian gitu misalnya. Dan aku banyak belajar juga again dari suamiku itu. Aku ngelihat beliau tuh istiqomahnya Masya Allah ya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Dia tuh bisa dalam keadaan apapun tuh tetap berangkat ke masjid gitu. Kadang-kadang aku tuh yang malu sendiri gitu. Tapi karena dia pernah ngelewatin fase syuting itu tuh nggak bisa bersentuhan sama yang bukan murim. Tuh pernah sampai debat sama sutradara. Iron tuh udah pernah ngelaluin itu. Dan akhirnya Alhamdulillah Masya Allah tabarakallah sampai Allah kasih bener-bener gak ada job sinetron sampai sekarang. Masya Allah. Masya Allah. Oke, kayaknya bukan hanya kita yang pengen tahu tentang proses hijrah dan istiqomah dari pasangan yang Masya Allah luar biasa ini. Pasangan yang Masya Allah yang luar biasa itu adalah yang saling memuji pasangannya. Iya, Masya saling memuji, Allah. menghormati, tentunya juga sama-sama tujuannya adalah di janahnya Allah. Yes, dan sekarang kita kasih kesempatan buat teman-teman sahabat Hijrah Fest yang mau bertanya, dimulai dari yang Ahwat duluan. Silakan yang mau bertanya angkat tangannya, angkat tangannya nanti tim kita kasih mic-nya dan juga Kakak kasih pertanyaannya. Silakan. Kerudung ungu ya. Silakan pertanyaannya. Dari yang pertama sebutkan nama, asal dari mana, usia berapa, hobinya apa? Oh enggak. Panjang bener Bu. Oke, mana tadi yang nanya? Menghilang. Mbak? Itu. Oh itu. Ya Allah. Oke, silakan sayang. Lagi ngingetin hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erin Fatima dari Balai Endah. Mau nanya ke Mbak Saskia, gimana cara istiqomah untuk bertolabul ilmi, sedangkan kalau kita kan manusia kadang suka lagi futur gitu. Nah ini cocok sekali ya, tadi kan beristiqomah dalam kehidupan, sekarang bertolabul ilmi. Ya silakan boleh, terima kasih saya. Terima kasih ya dari Balai Bertolabul ilmi, gimana caranya biar istiqomah Zaskia? Tanyanya sama orang yang salah. Silakan. Masya Allah berat banget, jujur aku pun berat banget. Buat aku itu hal yang sangat berat dan godaannya itu begitu banyak, apalagi ketika kita pulang dari majelis ilmu, kita kembali ke rutinitas hari-hari. Aku rasain, aku kembali ke pekerjaan aku, terus ketemu dengan mungkin beberapa sosok yang memang belum bisa satu frekuensi gitu. Itu berat banget dan sampai sekarang itulah ujian terbesar aku untuk istiqomah. Menjadi penuntut ilmu yang baik, karena aku banyak banget momen dimana aku benar-benar harus melawan hawa nafsu aku sendiri. Aku harus benar-benar ngelawan bisikan setan itu sendiri. Untuk misalnya gitu, aku harus memilih satu pekerjaan sama ini udah jadwal tetap untuk kajian gitu misalnya. Dan ini benar-benar bergejolak banget gitu dalam hati. Ya Allah, ini gimana ya? Ini pekerjaan yang besar, tapi satu sisi aku harus tetap komitmen gitu. Karena kalau nggak komit, ya mau sampai kapan gitu kan? Aku ngerasa umur aku udah bertambah terus, mau sampai kapan aku nggak bisa komit sama yang namanya kajian aja, masa nggak bisa komit gitu kan? Kok bisa sama kerjaan aku konsisten tapi sama kajian kok nggak bisa? Ini untuk urusan akhirat aku, toh untuk diri aku sendiri. Dan itu banyak banget momen-momen yang dimana sampai aku tuh kadang-kadang ngomong sama diri aku sendiri gitu, Kia mau sampai kapan lo kayak gini terus? Ayo udah kalahin urusan duniawinya, itu tolak gitu. Jadi pernah aku ada ditawarin iklan itu kan kadang-kadang waktunya itu panjang ya. Sebentar Mas justru, iklan itu kan sebentar dan itu ujiannya di situ. Aku ngerasa kayak ini kan short term gitu loh, nggak long term. Jadi kalau aku nggak enak nih gitu ya. kalau nggak diambil dia sayang. Tapi ini harinya kebetulan kliennya itu nggak bisa selain hari yang dimana hari itu aku harus ada kajian gitu misalnya. Terus ya udah di situ aku ngomong sama diri sendiri, ini mau sampai kapan ya kayak gini. Dan libatkan Allah itu nikmat banget rasanya ternyata. Jadi aku minta sama Allah gitu, ya Allah kalau memang ini masih rezeki aku, mudahkan.
Tapi kalau misalnya ini bukan rezeki yang baik untuk aku, tolong ganti sama yang lebih baik. Dan tolong kasih aku kekuatan hati dan keistiqomahan. Itu minta terus. Walaupun tetap struggling gitu, dan akhirnya qadarullah, alhamdulillah aku tolak kerjaannya. Sedih sempet kayak, lumayan banget. Itu perang di dalam tuh ya, perang banget ya, perang batin ya. Perang batin ya. Terus ya udah, tapi aku kayak sengaja kayak melihat gitu. Aku yakin Allah akan kasih sesuatu di depan sana gitu, dan aku tahu kelemahan aku itu adalah istiqomah. Jadi aku coba usaha dulu nih dari maksain diri. Kadang-kadang memang ternyata ibadah itu ya harus dipaksain. Betul. Karena tahu ini lemah banget, jiwa kita itu kan lemah banget ya. Memang harus dipaksain. Dan aku banyak belajar juga again dari suamiku itu, aku ngelihat beliau tuh istiqomahnya Masya Allah ya. Masya Allah. Masya Allah. Dia tuh bisa dalam keadaan apapun tuh tetap berangkat ke masjid gitu. Kadang-kadang aku tuh yang malu sendiri gitu kalau ngeliat tiba-tiba jam berapa udah berjubah, udah berangkat ke masjid. Aduh. Tapi emang Irwansyah ini dari zaman dulu ya, sebelum beliau hijrah tuh, dari kru-kru film, kemudian program TV, sering banyak yang cerita Irwansyah tuh kalau lagi break, kalau artis yang lain tuh ngapain gitu. Irwansyah tuh sering kayak tiba-tiba baca Al-Quran, Masya Allah. Jadi sebelum hijrah tuh memang sudah sangat dekat dengan Al-Quran. Sebenarnya sudah ada kebaikan-kebaikan. Terbang gitu nih gue terbang. Ya Allah, semoga jauhin dari ujub ya Allah. Amin. Semoga banyak ya, masih banyak belajar juga. Amin. Ya cuma aku banyak, maksudnya ngelihat beliau tuh Masya Allah tabarakallah ya. Jadinya kadang-kadang itu yang bikin aku malu. Aku perempuan gak ke masjid kan. Kita sholat kan sebagai wanita di rumah kan. Betul. Terus apa nih gitu. Aku ngelihat suamiku bisa konsisten setiap subuh itu dia pasti udah ada di masjid. Terus aku nih apa gitu loh yang bisa konsisten gitu. Akhirnya ya aku coba untuk tolak kerjaan itu Masya Allah tabarakallah ya. 3 bulan kemudian, 3 bulan nih waktunya lumayan lama kan sebenarnya. 3 bulan kemudian aku dihubungin lagi, dan alhamdulillah kemarin aku udah syuting dengan iklan yang sama, cuman beda waktunya doang, dan alhamdulillah di 3 bulan kemudian itu waktunya aku syuting tidak mengganggu waktu aku untuk menuntut ilmu. Itu Masya Allah. Itu Masya indah Allah. banget. Jadi hadiahnya ya indah banget. Iya, jadi disitulah kayak kebesaran Allah tuh ternyata kalau kita mau berjuang, kita yakin dan kita mau mengorbankan urusan duniawi kita. Walaupun aku banyak banget hal-hal yang memang aku masih prioritasin tuh, dunia tuh banyak banget. Tapi kalau kita mau, ternyata jalan Allah tuh ada aja, dan cara Allah tuh indah banget, Masya Allah. Masya Allah. Mau aku lapin gak ya? Tadi Saskia sempat ngomong ya, kalau suami itu kan sholatnya di masjid ya, enak ya kayak dapatnya pahalanya banyak gitu. Yang istri ini pahalanya gimana ya biar dapat pahala yang sama kayak suami yang sholat di masjid? Gampang Bu caranya yang udah punya suami. Ingatkan suaminya untuk sholat di masjid. Ibunya sholatnya tetap di rumah, pahalanya insya Allah sama. Dapat pahala yang sama seperti ketika suami kita berangkat sholat di masjid. Jadi yang suaminya masih sholat di rumah, ajak suaminya, ayo suruh suaminya sholat di masjid. Nah insya Allah dapat pahalanya juga sama. Amin ya Allah. Besok gak usah jadi MC deh. Jadi kayaknya di Hijrah Fest berikutnya udah pengisi aja ya. Oke. Mas Ari salah nih Mas Ari. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, silakan yang Ikhwan tadi. Yang Ikhwan. Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk ini pertanyaannya ke Kang Irwansyah sama Teh Saskia, boleh? Boleh. Yang pertama, dalam perjalanan spiritual, hal apa yang hampir menggoyahkan keimanan Akang sama Teteh? Masya Allah. Terus yang kedua, dari banyak lawan jenis yang ditemui, pertimbangan apa hingga memilih suami atau istri gitu ya? Atau istri, dan apa konsekuensi yang dihadapi? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 ya pada pertanyaannya. Yang pertama dari sekian banyak perjalanan spiritual loh. Perjalanan spiritual loh, Masya Allah bahasanya anak senja ya. Gimana? Silakan jawaban pertanyaan pertama. Yang bikin goyah ya? Yes, yang bikin goyah. Sempet bikin goyah, walaupun akhirnya back to the track. Ceritanya kita lagi hijrah gitu kan, terus goyang gitu kan. Yang gak ada lagi selain kerjaan sebenarnya.
Oh. Yang paling bikin goyah itu justru kerjaan ya. Kayak gini nih ya. Kan kita memang dari dulu kan main sinetron. Betul. Yes. Kita nyanyi gitu kan. Terus ya itu berhubungan sama orang-orang yang ya maksudnya yang apa ya? Kita kan berhadapan misalnya sama yang bukan muhrim kita. Gitu. Kayak ya tanpa kita sadarin tuh ketika kita melakukan mungkin sebelumnya dulunya tuh kita nganggap ini hal-hal kecil yang biasa aja gitu. Betul. Selama kita bisa mengatur hati apa segala macam. Ya tapi ternyata ya setan nggak akan sengalah itu ya sama kita. Betul. Akan terus masuk dari celah manapun gitu. Ya dulu kan kalau maksudnya kayak maksiat sekecil apapun gitu kan, itu yang akan menggugurkan iman kita perlahan kan, pelan-pelan tanpa kita sadari gitu, dan itu mengikis itu, ya. Iya, dan itu pengalaman aku pribadi sih gitu, ketika aku tanpa sadar itu ngelakuin maksiat kecil menumpuk, akhirnya ya iman di hati juga pelan-pelan tuh pudar terkikis, gitu. Masya Itu Allah. sih, jadi makanya balik lagi ke awal, pentingnya lingkungan. Ketika kita udah tahu kelemahan kita, oke, ini waktunya aku untuk berubah, ya udah ganti lingkungan dulu, terus diingetin, diisi terus. Ya mudah-mudahan ya, sekarang pun juga masih proses, mudah-mudahan Allah jaga. Betul. Masya Allah. Ganti lingkungan karena kita ngerasa diri kita juga kayaknya Kita yang belum mampu, belum kuat kita untuk untuk ngelawan itu dan ngingetin mereka. Kitanya juga ngerasa belum pantas gitu ya. Dan di kerjaan, aku tambahin sedikit ya. Iya, banyak juga gak apa-apa. Di kerjaan kita tuh kan kayak misalkan, ya mohon maaf ya, maksudnya kayak kita ada adegan-adegan pelukan, Betul. Emang ceritanya suami istri. Sebenarnya tuntutan cerita Kayak aku sama siapa terus suami istri gitu kan. Terus yang memang tiba-tiba ya tidur berdua di kasur. Terus ya kalau nangis ya dipeluk gitu kan. Iya, betul. Nah itu kan sebenarnya godaan kita, keistiqomahan kita kan kayak, aduh ini kalau gue gak terima gak ada kerjaan. Betul. Kalau gue terima tapi begini gitu. Akhirnya ujung-ujungnya kita tanya sama Ustadz pastinya. Gitu. Kita tanya Ustadz, terus Ustadz kasih arahan kepada kita. Dan ya alhamdulillah kita ngomong gitu. Kita ngomong kalau misalkan gue bisa syuting tapi persyaratannya A, B, C, D, E, F, G, F. Iya. Ujung-ujungnya ya gak usah aja sekalian gitu ya. Emang tujuannya ke situ ya. Karena dia pernah ngelewatin fase syuting itu tuh gak bisa bersentuhan sama yang bukan murim. Tuh pernah sampai debat sama sutradara. Irwan tuh udah pernah ngelaluin itu. Dan akhirnya alhamdulillah Masya Allah tabarakallah, sampai Allah kasih bener gak ada job sinetron sama sekali. Masya Allah. Emang gak lucu ya, adegan suami istri. Kemudian istrinya suaminya datang ke rumah gitu kan. Suamiku, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Gitu ya. Gak boleh salam tangan, Iya. gak boleh. Gak mungkin juga begitu ya. Namanya juga cerita Masya gitu. Allah. Tapi pernah juga gak sih ngerasain kayak setannya nih agak positif nih setannya nih. Dapat kerjaan, ya kan. Udah gitu setannya nih kayak ngomong, udah terima aja atau nanti kalau dapat duit juga duitnya kan buat ini. Buat duitnya sedekah, buat buat sedekah. keluarga, Iya. buat nafkah, segala Pernah macam. gak sih ngerasain kayak gitu juga? Itu bukan pernah sering. Pastilah, pasti. Ya Allah. Karena terkadang gitu ya, setan itu membisiki kita, kalau tidak yang buruk ya taat sekalian gitu ya. Iya benar. Dari terang-terangan sampai Soft. tipis Soft banget. gitu kan. Setipis Sampai tisu. kita gak paham ya. Oh, ini setan atau bukan sih gitu. Dan manusia kan gitu, pembenaran terus kan. Betul, Pasti ada betul. alasannya Ya Allah. terus. Kadang kita suka memaklumkan adalah, ini juga nanti buat beramal, ini buat keluarga, Nah aku itu, sebagai pencari nafkah. apalagi laki-laki kan. Iya Betul. benar, Masya Allah. Oke, selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Ini pertanyaan belum selesai ini. Oh iya dia lupa ada dua lagi. Dua Kenapa lagi. milih Irwansyah dan kenapa Irwansyah milih Zaskia? Cakep. Asik. Zaskia. Gak ada alasan, aku juga bingung. Dulu Ah, kalau dulu, sekarang pertama tahu banget, alasannya. pertama banget. Kalau sekarang sih bersyukur banget. Masya Kalau Allah. dulu tuh bener nggak tahu deh. Ya Allah. Maksudnya sama kayak kita berdua tuh juga sama gitu. Maksudnya kan Kok kita udah nikah ya gitu. iya, pas udah nikah baru sadar gitu, kok gue nikah sama lo sih gitu. Tapi emang udah temenan dari dulu, awalnya udah temenan. Temenan. Oke. Proses, makanya semuanya tuh organik. Kalau aku tuh ngerasain sama beliau tuh Masya Allah banget, semuanya tuh bener organik. Jadi pas nikah itu baru ngerasain namanya,
apa namanya jadi Perubahan-perubahan. ya perubahan-perubahan terus udah gitu ternyata semuanya tuh bisa indah ya kalau misalnya kita punya fondasi tahu kewajiban dan hak masing-masing suami istri yang udah disajikan di Islam tuh indah banget gitu. Itu betul. kayak semuanya tuh belajar bareng sama-sama Dari gitu. Islam tuh tuntunannya Dari udah nol. jelas ya. Masya Tapi dulu Allah. nggak tahu. Jadi Dulu nggak tahu, bener-bener setelah dari nol banget. Nol banget ya. Kayak itu ya ngisi bensin. Mulai dari nol ya. Ya Allah ya Rob. Oke, tadi nanya juga konsekuensinya seperti apa? Dengan pilihannya, atas pilihannya konsekuensinya Oke. apa? Konsekuensi yang Konsekuensi. yang dihadapi artinya gitu ya. Yes, yang Ketika dihadapi. Irwansyah Setelah akhirnya memilih. memilih. Iya. Irwansyah pilih Zaskia, Zaskia milih Irwansyah. Kata mereka konsekuensinya ya bahagia, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. ya kan? Jadi jawaban kan. Alhamdulillah. Ini tapi kalau kita lihat Ternyata proses, enak gitu. proses. betul. Jadi dulu kan pasti pas awal bertemunya tuh ya jodoh itu cerminan kita ya. Aku tuh rasain sendiri gitu. Kalau dulu sih yang Cerminan. ngomel-ngomel gitu. Oh, aku gini. Dia juga gitu. Kenapa aku kayak gini. Tapi pas udah alhamdulillah Allah kasih jalan baru sadar gitu. Oh ternyata ya kalau kitanya mau berubah. Nah kadang-kadang gini nih. Aku banyak menemukan juga teman dan mungkin ini yang suamiku alamin gitu. Misalnya ada pasangan kita itu yang belajar duluan, terus pasangan kita tuh belum. Nah sebenarnya itu ujian lagi ya di situ. Gimana kita balik ke yang awal tadi, gimana kita bisa jadi pasangannya itu yang nggak gegabah, nggak kan banyak kita baru hijrah, baru paham ilmunya. Menggebu-gebu ngasih taunya dengan cara yang tidak baik, kurang menyenangkan gitu. harusnya ada first kan ya. Itu berat loh, beneran itu berat loh. Jadi misalkan yang istri udah Ngaji duluan gitu ya, udah ngaji, tahu kan hukumnya kan, tahu hukumnya begini begitu dan segala macam. Lakinya belum nih, ya kan. Nah sang istri karena ilmunya ya baru dikit gitu ya. Kadang-kadang ngasih taunya, itu tuh nggak boleh dosa, begini. Itu yang bikin mancing keributan tuh itu sebenarnya. Oke. Iya kan kayak, nih tiba-tiba lo kenapa panas? Gitu kan pasti kan ditanya kan, nih kamu kenapa? Betul. Tiba-tiba ngomong dosa gitu kan. Menyampaikan sesuatunya benar gitu ya, cuman caranya itu Dan ya. harus pakai seni sih, seni komunikasi itu penting banget. Seni main cantik. Harus MC betul, main harus cantik. MC. Betul. adalah MC. Kita harus dan kita harus MC adalah kunci. Dan kita harus mapping, kita tuh nggak bisa pukul rata semua orang gitu. Ya, Misalnya betul. semakin kita tahu ilmunya, harusnya kita semakin tahu cara menyampaikan setiap orang tuh beda-beda. Kira-kira kalau penyampaian ke dia kita harus masuknya celahnya dari ini. Kita harus ambil hatinya tuh lewat sini gitu. Kalau misalnya apalagi sama orang tua, itu harus pelan-pelan banget. Kita harus tahu caranya, nggak bisa yang kayak gue udah belajar, gue udah hijrah, gue udah kajian, gue udah tahu ilmunya. Mama tuh nggak boleh kayak gini dan itu nggak boleh. Betul. Mana ada yang mau dengerin kita ya kan? Kita harus tahu kuncinya gimana, justru praktekin dulu sebagai anak yang soleh dan soleha seperti apa, tunjukin betapa cintanya kita dan tunjukin ilmu yang udah kita dapat, kita praktekin gitu kan. Jadi membahagiakan orang tua tuh seperti apa gitu. Benar, dan Masya Allah. tutur kata kita sama orang tua gimana, dengan begitu dengan sendirinya ya. Ini aku rasain sendiri ketika aku dulu itu kalau misalnya ngasih tahu tentang kajian A gitu sama mama gitu, pasti ya mental gitu loh. Nah kalau sekarang alhamdulillah atas izin Allah begitu meraktekin hal tersebut gitu, mamanya juga udah membuka hati. Jadi kayak tahu udah tersentuh dulu gitu loh. Karena udah tahu perubahannya. Anakku berubah ya, gini gitu. Udah ada buktinya ya hasilnya ya. Iya, jadi begitu kita masuk dengerin deh kajian ini tuh bagus tentang ini gitu. Nanti beliau nyampein lagi ke keluarganya. Pelan-pelan dengan cara yang baik baru masuk gitu. Jadi kan tanpa kita sadarin ternyata cara syiar kita dengan cara kita sendiri ya gitu. Walaupun kita mungkin ilmunya terbatas gitu, tapi ternyata bisa loh dengan cara-cara kita sampaikan itu tuh dengan kelembutan dan kita tunjukin langsung ilmu yang kita dapat ya kita praktekin, jangan kita ngasih tahu orang doang. Dengan bukti ya, Masya Allah. Betul, dan ini juga mungkin menjawab juga ya, bahwa terkadang orang itu selalu menjadikan komunikasi terdepan gitu ya, untuk memberikan kebaikan. Padahal ini saya baru dapat ilmunya juga, ternyata sebelum komunikasi yang pertama adalah respect. Nah, respect ini yang orang jarang dikulik nih.
Ketika kita sudah punya respect di depan, komunikasinya pasti berbeda. Bagaimana ngomong sama orang tua, bagaimana ngomong sama teman sebaya. Terkadang kita kan gitu, kalau komunikasi kebaikan disampaikan, itu suka hitam putih, tapi kita nggak tahu ya kita ngomongnya sama siapa gitu loh, itu poinnya. Ya, dan itu Rasulullah SAW bersabda, ini terakhir Pak, ini ada kaitannya juga. Ada lagi nih ya. Jadi sebenarnya kita sekarang tuh zaman sekarang tuh belajar public speaking segala macam, tapi sebenarnya dari zaman Rasulullah tuh sudah mengajarkan bahwa ketika kita berbicara dengan orang lain, jangan memikirkan hanya diri kita sendiri, tapi dengan siapa kita berbicara. Contohnya dengan orang tua, kita harus menurunkan nada bicara kita. Gitu. Ini Fenita Ari kalau denger ini ya besok dia belajar sama beliau. Allah Mas baik. Teman-teman, Masya Allah, Alhamdulillah Sazkia juga Irwansyah luar biasa sharingnya, Alhamdulillah. Kita senang banget kedua pasangan yang Masya Allah ini mau berbagi pengalamannya. Ini kita berbagi pengalaman ya. Karena bisa jadi apa yang disampaikan oleh Sazkia dan Irwansyah ini bisa menjadi solusi ketika teman-teman ada di posisi itu. Betul, dan menguatkan perjalanan teman-teman yang ada di sini semuanya untuk tetap berada di jalan-jalan kebaikannya Allah. Amin ya Allah.